Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar hidup kita makin baik dan makin benar. Kita akan belajar apa saja faktor penyebab intoleransi. Ada beberapa faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan masyarakat, mulai faktor status ekonomi, kualitas pendidikan, hingga status sosial. Semuanya menimbulkan sikap intoleransi atau tidak pengertian dalam hidup berdampingan sebagai masyarakat. Adanya pihak-pihak yang merasa kelompoknya lebih unggul juga menjadi pencetus intoleransi. Sebetulnya, intoleransi bukan merupakan kondisi yang baik karena akan memunculkan permasalahan dalam hidup bermasyarakat seperti perselisihan. Apa aja faktor intoleransi? Intoleransi lahir dari dasar perbedaan yang tidak dapat dimaklumi. Faktor penyebab intoleransi menurut buku Wajah Pluralitas yang Tergerus, Intoleransi dan Radikalisme di 9 daerah. 1. Status ekonomi. Ketimpangan kondisi finansial dan ekonomi serta kemiskinan menjadi faktor yang berhubungan dengan mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Terkadang ada sekelompok orang yang merasa bahwa kelompok masyarakat yang berada di bawahnya sebagai status ekonomi bukan menjadi bagian dari levelnya. Kedua, status sosial. Status sosial yang berbeda melahirkan intoleransi akibat perbedaan jabatan, pekerjaan, dan latar belakang. Seolah ada batas penghalang yang dibuat oleh jabatan dan latar belakang yang membuat seseorang diperlakukan secara lebih istimewa ketika memiliki jabatan yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, latar belakang keturunan orang yang terhormat. 3. Kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan dapat menyebabkan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pemegang jabatan tertentu dalam masyarakat mayoritas diduduki orang dengan tingkat pendidikan tinggi. Dan kualitas pendidikan ini juga yang mempengaruhi pada sikap masyarakatnya yang akan lebih mudah menjadi intoleran ketika suatu kelompok tidak merasakan bangku pendidikan lebih tinggi yang mempengaruhi pola pikirnya, penerimaan terhadap situasi dan kondisi, dan lain sebagainya. 4. Informasi keagamaan dan fanatisme. Informasi keagamaan yang keliru mempengaruhi terjadinya sikap intoleransi. Ini biasanya dilakukan oleh oknum tertentu yang memakai nama agama untuk menyuarakan kebencian kepada pengikutnya dari pola pikir dan tafsir agama yang salah. Hal tersebut membuat suatu kelompok menjadi fanatik. 5. Politisasi agama. Agama yang dicampur baurkan dengan urusan politik seringkali menimbulkan permasalahan karena melihat dari salah satu sudut pandang agama saja. Padahal politik dan agama merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. 5 hal di atas adalah faktor penyebab intoleransi dalam kehidupan masyarakat. Untuk menghindari intoleransi perlu ditingkatkan rasa pemakluman terhadap perbedaan yang ada di setiap kelompok hidup dalam lingkungan tertentu. Sampai di sini, sahabat podcast M116, kalau kita disimpulkan, apa yang menyebabkan intoleransi yaitu merasa saya lebih benar dari orang lain, saya lebih tinggi dari orang lain, saya lebih baik dari orang lain, status saya itu lebih daripada kelompok yang lain. Jadi intoleransi disebabkan faktor merendahkan, faktor kemudian membedakan, dan pada akhirnya terjadi permusuhan, terjadi pengkelas-kelasan. Kemudian tentu yang direndahkan siapa yang mau, dia akan bereaksi untuk melawan atau menunjukkan sikap tertentu. Kalau dia ada kesempatan yang sama, saat ini minoritas nanti jadi mayoritas, waktu dia minoritas dia tekan mayoritas. Dan saat dia mayoritas, dia menekan minoritas. Waktu miskin, dia tekan sama orang kaya. Sewaktu kaya, dia akan balik menekan orang miskin. Kurang lebih seperti demikian. Jadi dalam rumah tangga juga sama. Tatkala anak terus ditekan sama orang tua, akhirnya orang tua pada saat dia sudah lansia, tidak berdaya, diabaikan, dibiarkan, tidak diurus sama anaknya sebagai bentuk perlawanan. Itulah manusia. Sehingga kesimpulannya, kalau dosa itu masih bersarang dan berkuasa dalam hidup manusia, tidak ada yang namanya kasih, menghargai, saling menghormati, rendah hati, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Yang ada adalah justru saling menyingkirkan, saling menekan, dan saling menghilangkan. Oleh sebab itu penting belajar firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6. Shalom, salam podcast M116.